Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menggunakan interface, menempatkan iklan blog, dan juga membuat blog otomatis. Sebelum kalian menyimak video ini, jangan lupa bisa like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Nah, langsung saja di sini saya akan memberikan materi tentang menggunakan interface, menempatkan iklan blog, dan juga membuat blog otomatis. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana menggunakan interface ya. Nah, sebelumnya saya kenalkan terlebih dahulu apa itu sebenarnya interface. Nah, interface pada Java. Pada proses pengembangan sistem seringkali kita dihadapkan kepada berbagai ragam teknologi ya, atau berbagai jenis teknik pembuatan program. Nah, misal dalam membuat aplikasi kita menggunakan berbagai jenis database dengan gaya pemrograman yang berbeda. Nah, salah satunya adalah menggunakan Java. Nah, Java memberikan fasilitas untuk menjembatani berbagai perbedaan tersebut dengan apa yang disebut interface. Misalnya, dalam membuat sebuah aplikasi besar atau enterprise, kita menggunakan berbagai jenis database seperti MySQL, Oracle, dan sebagainya. Nah, kemudian dalam pembuatannya melibatkan tim yang besar dengan teknik pemrograman yang berbeda-beda. Tentu saja akan merepotkan untuk melakukan penelusuran jika ada masalah dalam satu modul yang dibuat. Nah, interface lebih mempermudah sistem analis dalam membuat konsep aplikasi. Interface mirip dengan pola atau bisa juga disebut dengan cetak biru aplikasi. Kerjanya adalah berdasarkan prinsip semua prinsip yang ada di Java harus menggunakan objek atau variabel dari Java. Jadi yang dikenal adalah objek Java, bukan dari luar. Misalnya seperti kita ketahui, SQL command akan berbeda dari database yang berbeda. Bahkan bisa jadi tab filenya juga berbeda. Jadi syarat penggunaan interface harus menyamankan dahulu dengan melalui transfer objek ya, atau TO. Nah, interface tidak berisi perintah kepada sistem untuk melakukan sesuatu. Interface hanya memetakan apa yang harus dikirimkan dan apa yang diharapkan untuk dikembalikan, dan seperti yang disampaikan bahwa yang dikirim harus dalam bentuk objek Java. Interface dalam kehidupan sehari-hari ibarat sebuah klausal kontrak yang berisi pasal-pasal. Namun pasal-pasal tersebut masih kosong dan akan diisi pada saat kontrak tersebut digunakan. Walaupun semua pasal harus tercantum, tidak berarti setiap pasal tersebut harus ada penjelasannya. Apabila sebuah kelas Java menggunakan interface pada kelas tersebut, mengimplementasikan interface. Nah, pada saat kelas mengimplementasikan interface, walaupun semua yang ada di interface harus dicantumkan, namun tidak semua harus berisi dengan perintah atau proses. Nah, deklarasi interface harus public karena memang fungsi kelas pengguna interface adalah untuk digunakan secara public. Bicara tentang bahasa pemrograman berorientasi objek, misalnya adalah C++ yang membolehkan suatu kelas memiliki dua atau lebih kelas super. Nah, hal ini disebut pewaris ganda atau multiple inheritance. Nah, pada ilustrasi berikut ada kelas E yang memiliki kelas super A dan B, sedangkan kelas F memiliki 3 kelas super. Pewaris ganda seperti ini tidak diperbolehkan pada Java. Desainer Java ingin menjaga agar bahasa Java tetap sederhana, dan mereka merasa pewaris ganda ini sangat kompleks dengan keuntungan yang tidak begitu besar. Nah, akan tetapi Java memiliki fitur lain yang bisa digunakan seperti halnya pewaris berganda, yaitu antarmuka, yaitu interface. Kita telah mengenal istilah antarmuka sebelumnya, yaitu dalam konteks umum tentang kotak hitam dan subroutine. Nah, antarmuka suatu subroutine terdiri dari nama, jenis keluarannya, jumlah, dan tipe parameter. Informasi ini dibutuhkan jika kita ingin memanggil routine tersebut. Suatu subroutine juga memiliki implementasi, yaitu blok yang berisi perintah yang akan dijalankan ketika subroutine ini dipanggil. Dalam Java, kata interface adalah kata kunci yang memiliki arti tambahan.
Suatu interface dalam hal ini adalah antarmuka yang terdiri dari subroutine tanpa implementasi apa-apa. Suatu kelas dapat mengimplementasikan suatu interface dengan memberikan kode detail pada setiap subroutine yang ditulis pada interface tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang menempatkan iklan di blog. Seiring dengan perkembangan Blogger, kini blog juga dapat menghasilkan uang. Salah satu caranya adalah memberikan space iklan kepada advertiser atau pemasang iklan yang ingin menjual atau mempromosikan produk di blog atau website yang kita miliki. Nah, dengan demikian salah satu space iklan dapat kita berikan adalah iklan yang berjenis floating atau melayang. Namun perlu saja kalian ingat kepada kalian jangan terlalu tamak untuk memberikan space banner yang bersifat floating ya, karena jika Anda terlalu banyak menempatkan iklan floating di blog, maka pengunjung juga tidak suka. Nah, pasang iklan Google AdSense di blog. Nah, cara ini terbilang mudah. Anda hanya perlu masuk ke akun Blogger dan memilih penghasilan. Jika kalian mendaftar AdSense tidak melalui Blogspot, ada baiknya mengaitkan dulu akun AdSense Anda dengan Blogspot. Nah, cara ini yaitu dengan masukkan ID akun kalian. Nah, jika berhasil tampilannya akan seperti ini. Nah, kalian bisa melihat di akun kalian di blog kalian. Ketika kalian sudah berhasil, maka akan ada akun ID di Blogspot kalian atau di Blogger kalian. Nah, untuk memasang iklan AdSense ini, pilih ya pada opsi tampilan iklan di blog. Nah, di bawahnya ada pilihan untuk menyesuaikan lebih lanjut. Nah, jika mengklik tulisan tersebut, kita akan diarahkan ke tata letak. Nah, pada cara terdahulu pilihannya akan langsung di halaman semula. Ada 3 format yang akan ditawarkan seperti gambar berikut. Nah, ini adalah tampilannya. Tampilan iklan di bilah samping dan entry, atau tampilkan iklan di bilah samping, atau yang terakhir adalah tampilkan iklan di bawah entry. Nah, tampilan iklan di bilah samping dan entry artinya iklan akan tampil di sidebar blog dan di bagian akhir postingan. Tampilan iklan di bilah samping, iklan hanya akan tampil di sidebar blog, dan tampilan iklan di bawah entry, iklan hanya akan muncul di bagian bawah atau akhir postingan. Nah, pada halaman tata letak, Anda hanya perlu menekan tombol tambahkan gadget, kemudian muncul jendela baru yang berisi beragam pilihan AdSense. Biasanya berisi di bagian paling atas. Nah, kemudian tinggal menekan tombol plus yang berwarna biru atau tulisan AdSense. Nah, seperti ini. Ini adalah gambarnya ya. Jadi kalau kalian memasukkan di tambahkan gadget, nanti akan muncul beberapa menu seperti AdSense, kemudian entry yang diunggulkan, kemudian penelusuran blog, kemudian HTML atau JavaScript. Nah, nanti kalian tinggal klik saja di bagian yang ada tanda plus warna biru. Nah, halaman figurasi akan terbuka. Nah, silakan mengatur tampilan iklan yang diinginkan. Usahakan formatnya responsif biar ketika dibuka dalam versi yang berbeda, iklan tetap menyesuaikan. Jenis iklan pun sebaiknya pilih teks dan gambar. Nah, ini adalah cara konfigurasi AdSense ya. Jadi klik saja tampilan AdSense-nya di situ. Nah, untuk perpaduan warna silakan dieksplorasi sendiri. Tepat di bawahnya ada pratinjo yang iklan ketika dimunculkan. Nah, jika sudah selesai dengan halaman konfigurasinya, tekan simpan di pojok paling bawah. Setelah itu penempatan iklan bisa di mana saja, tinggal di drag dan save. Saya akan memberikan bagaimana cara memasang iklan melayang di blog atau floating di blog. Nah, yang pertama adalah kalian buka aja dashboard blog kalian, kemudian kalian masukkan menu tata letak dan klik tambah gadget. Nah, seperti ini. Nah, di sini ketika kalian masuk ke tata letak akan ada beberapa tampilan menu ya. Kalian klik tambahkan gadget, nanti akan muncul beberapa menu yang lainnya seperti di sini ada AdSense, kotak penelusuran,
HTML atau JavaScript. Nah, setelah diklik HTML JavaScript, kosongkan judul dan masukkan kodenya. Nah, ini adalah kode dari HTML-nya ya. Nah, terakhir Anda bisa simpan, kemudian selesai dan lihat hasilnya. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini saya juga akan memberikan cara bagaimana membuat blog otomatis di Blogspot. Nah, adapun cara upload otomatis postingan di Blogspot seperti berikut. Nah, sebenarnya di sini hanya kalian menjadwalkan saja. Pertama-tama, tentu kalian sudah menyiapkan artikel yang ingin diupload secara otomatis ke blog. Nah, kemudian lakukan cara membuat postingan di Blogger seperti biasanya, yakni mengklik entry baru di dashboard Anda, kemudian isi kolom seperti biasa dan tab di sebelah kanan postingan. Nah, dari beberapa menu yang nampak, klik jadwal, tampilannya seperti di samping ya, jadi setelan entry. Jadi kalian akan men-set jadwal penerbitan dari artikel di Blogspot kalian. Nah, ada dua pilihan yang diberikan secara default. Blogspot mengatur ke jadwal otomatis, yaitu postingan yang akan terupload ketika publish saat itu juga, dan pilihan lain adalah style tanggal dan waktu. Nah, pilihan yang kedua adalah style tanggal dan waktu. Nah, dengan memilih style tanggal dan waktu, Anda bisa melakukan pengaturan upload postingan secara otomatis. Nah, lihat gambar di samping itu, kita memilih kapan tulisan kita akan dibagikan ya, akan terupload ke blog. Nah, pilih tanggal dan waktunya, lalu klik selesai, setelah itu publikasikan. Nah, Anda bisa melakukan penjadwalan hingga batas waktu yang lama. Kuncinya hanya satu, stok artikel Anda cukup banyak. Atur penayangannya sehari sekali saja. Semua artikel yang telah dijadwalkan akan terupload secara otomatis meski Anda tidak sedang online. Tandanya akan nampak pada postingan Anda, akan ada tulisan terjadwal seperti di bawah ini. Dengan melakukan penjadwalan seperti ini, tentu waktu Anda akan sangat banyak untuk melakukan hal yang lain. Hanya saja upload otomatis ke Blogspot ini sedikit terlambat dari segi indeks atau oleh Google. Nah, paling lambat 2 atau 3 jam saja. Hal ini tidak menjadi masalah besar, yang penting blog kita akan nampak terus setiap hari. Nah, demikianlah materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Nah, jangan lupa untuk mengembangkan channel ini untuk selalu like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.